juga menarik tadi disampaikan oleh Pak Haji Hendazor mengenai sejarah itu, Masya Allah ya. Jadi kalau mengenai sejarah itu ingin lagi dengan sejarah kalau dalam kuliah itu namanya mata kuliah sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam. Jadi Tuan Kurawa kan belum ada ya? Apa? Tuan Kurawa kan ada. Ada. Banyak. Ya sejarah peradaban Islam itu dimulai dari semenjak Nabi Adam itu. Sejak Nabi Adam sampai akhirnya Nabi Muhammad, kemudian diteruskan oleh para ulama orang Anbiya. Itu Masya Allah. Kalau kita misalnya ambil Nabi Adam aja kan, itu kan sebagai bapak kita kan, bapak utama kita tuh, Abu Bashar, Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa. Kemudian punya anak, itu ada yang mengatakan kepada satu keturunan kelanjutan, dan selanjutnya itu pada Nabi Syed. Nabi Syed terus dilanjutkan sampai kepada Nabi Idris. Dilanjutkan terus sampai pada Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh itu menjadi bapaknya manusia kedua. Kenapa dikatakan bapak manusia kedua? Karena ketika yang ikut, yang selamat di rombongan itu yang selamat itu, yang lain ada. Yang lain semua meninggal semuanya. Nah, yang selamat cuma yang ngadu sama Nabi Nuh aja. Tapi yang melanjutkan keturunan itu hanya pada zuriyahnya aja. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami hanya menjadikan pelanjutnya hanya pada zuriyahnya aja. Walaupun banyak ikut selamat, tapi yang menjadi keturunan adalah zuriyahnya Nabi Nuh. Jadi kita ini pasti anak Nabi Nuh juga. Nah, jadi kita pasti anaknya Nabi Nuh, kita pasti anaknya Nabi Idris, kita pasti anak Nabi Syed, dan kita pasti anak Nabi Adam. Nah, itu udah pasti ada. Insyaallah. Iya, begitu dalam silsilah yang kita pelajari ya. Kemudian dilanjutkan pada para anbiya yang banyak ya. Kemudian sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan rasul. Nah, kalau para anbiya sebelumnya itu sebagai apa? Sebagai pengantar lah. Nah, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sempurna, diantarkan dulu, dicicil dulu kita tek. Misal Quran sempurna toh, tapi nggak bisa langsung baca Quran kan? Nah, baca dulu Iqra, belajar dulu tajwid, kan gitu kan? Pengantar. Akhirnya sampai bisa baca Quran yang sempurna. Nah, begitu para anbiya juga sama. Para anbiya itu mencicil apa yang akan dibawa oleh Rasulullah SAW itu dimulai dicicil oleh para anbiya sebelumnya. Makanya ketika baginda Rasulullah SAW menjadi rasul, maka beliaulah nabi yang pertama dan nabi yang terakhir. Karena yang pertama itu rohnya pertama kali diciptakan, kemudian terakhir lagi dia dibangkitkan atau menjadi para anbiya dan rasul, dan sekian para anbiya yang banyak itu berjalan sampai pada masa Nabi itu. Kemudian Nabi dengan periode Makkahnya sebelum jadi rasul, kemudian jadi rasul setelah 40 tahun, kemudian berlanjut kepada periode Madinah setelah hijrah sampai wafat beliau tahun tanggal 11 Hijriah. Lanjut ganti rasul, ganti dengan Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kita kenal yang orang itu, Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Selesai khalifah ganti dengan dinasti. Dinasti itu apa? Kerajaan-kerajaan. Nah, mulailah muncul Bani Umayyah, muncul Bani Abbasiyah, muncul Bani Mamalik namanya itu. Mamalik itu daerah Mesir. Daerah Mesir itu Bani Mamalik. Kemudian Bani Utsman daripada keluarga Rasul. Misalnya Bani Umayyah. Bani Umayyah itu dari Umayyah. Nah, itu masuk keluarga Rasul tuh. Bani keluarga Rasul, tapi keluarga di atas dari Umayyah. Kemudian ke bawah. Masih di Quraisy. Kemudian dari Umayyah berganti Abbasiyah. Abbasiyah juga masih keluarga Rasul. Abbas itu pamannya Nabi. Jadi kalau Pak lebih ahli di bidang sejarahnya kayak gini, kita pas di sejarahnya juga. Boleh potong? Boleh. Bertanya pada Ambo. Ada zuriyah itu barangkali yang disebut dengan kaum Bani Melayu ini. Karena Melayu ini lahir sejak abad ke-7 dengan itu bukan nama orang Melayu itu, tapi mim, lam alif, ya, dan waw. Apa itu?
mim itu Muhammad, lam alif itu adalah la ilaha illallah, ya itu yakin, wa itu waro. Maka suku Melayu itu mereka mempunyai langkah bersama Rasulullah, perjalanan menuju Allah dengan keyakinan yang sangat kuat, tetapi mereka tidak gila jabatan karena hidupnya waro, cukup dengan apa adanya. Tapi kalau disinggung martabatnya, dia disebut dengan yang disebut amok Melayu yang ditakutkan oleh Portugis, Belanda, dan rezim misalnya. Amok Melayu itu artinya lebih daripada harakiri. Kalau sudah tersinggung martabat dirinya, mereka sudah hilang, kata matanya udah hilang, udah putih kata orang Portugis. Dia udah itu mengamuk karena dia menjemput surga sebetulnya. Silakan lanjut. Masya Allah, tambahan. Jadi zuriyah Nabi pun ada jatah. Jadi ada jatah. Jadi dari Nabi itu punya cucu namanya Hasan Hussein. Nah, Hasan Hussein kita kenal ya. Kalau mau panjang tapi kita singkat aja. Hasan Hussein, nanti keturunan Hasan itu nanti banyak tersebar ke mana? Daerah utaranya kota suci, daerah Syam, dan daerah bagian baratnya. Dan barat itu daerah Afrika. Nah, itu banyak tuh zuriyah Nabi daripada cucu Nabi Hasan itu. Nah, makanya nanti jadi pimpinan-pimpinan kayak misalnya di Maroko. Nah, itu dari Indonesia. Nah, itu zuriyah pada baginda Rasul bersama itu Sayyidina Hasan. Sini geser. Sini. Geser, sini geser. Geser. Sini dingin, sini geser sini. Sini. Kosong. Awas sama step ya. Jadi tadi zuriyah Sayyidina Hasan itu banyak dari daerah utara, daerah Syam, kemudian daerah bagian barat ya. Itu daerah Maroko, Afrika itu banyak tuh zuriyah Nabi daripada Sayyidina Hasan. Nah, yang Husain itu banyak pada timur dan selatan. Maka di Yaman itu banyak zuriyah Nabi dari Husain tuh. Dan ke Kawat kok zuriyah Nabi dari Husain tuh. Nah, jadi Sayyidina Husain itu. Jadi kalau dilihat perkembangan masuk Islam ke Nusantara, ya, itu pertama kali masuk itu bukan ke Jawa. Pertama kali yang masuk itu Sumatera. Ah, belum lepas ini. Masih abad ke-7. Masih abadnya cucunya sahabat Nabi. Itu di mana? Di Barus. Sumatera Utara tuh. Dulu masuk Aceh kan, akhirnya Sumatera Utara itu. Nah, Barus itu awal mulai penyebaran Islam Nusantara. Dulu Barus itu terkenal dengan kaku barusnya. Ya, karena masa dulu itu komunitas yang paling dicari itu adalah minyak wangi itu tuh. Mengawetkan segala macam. Nah, jadi ada cucunya Nabi namanya Syekh Mahmud bin Mu'ad bin Jabal. Jadi cucunya Mu'ad bin Jabal sampai ke Nusantara itu di Barus itu. Awal penyebaran Islam Nusantara. Jadi kita berbangga dengan orang Sumatera tuh. Kalau di Jawa itu belakangan tuh, itu belakangan. Makam yang tertua itu aja tuh kita dapatkan di sejarah itu makamnya Fatimah binti Maimun. Itu udah abad ke-10 gitu. Sedangkan di Nusantara abad ke-7 udah ada. Nah, jadi kita bangga loh. Cuman kalahnya kita nggak terdokumentasi. Kalau Jawa tuh kuat dokumentasinya. Apalagi ketika zamannya Wali Songo abad ke-14. Nah, itulah rombongan yang besar-besaran mengislamkan Nusantara ini. Jadi Masya Allah, termasuk itu tadi kalau di zaman kemerdekaan itu memang betul dibilang oleh Pak Haji Hendazon itu banyak kerajaan-kerajaan yang sudah banyak di Nusantara itu memberikan mandat ke NKRI, termasuk itu di Siak loh.
di Siak itu ada kerajaan Siak Singapura itu. Nah, itu waktu zamannya Syarif Qasim, Sultan Syarif Qasim. Nah, beliau itu zuriyah Nabi, marganya bin Syihab. Nah, itu ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, itu membawa seluruh kekayaannya. Sultan habis 1 juta gulden. Kalau di Indonesia kan sekitar 1,3 triliun. Habis semuanya dimerdekakan, dia diinfakkan untuk apa? Indonesia. Termasuk kerajaannya, tahta kerajaannya dari Siak dibawa ke Jakarta. Masya Allah. Jadi memang banyak kerajaan Islam itu yang memberikan mandat kepada NKRI ini. Ini untuk penguat aja untuk penguat bahwa ya Indonesia itu dibangun oleh para sejarah, para orang yang para tokoh-tokoh ya, terutama tokoh Islam yang punya kerajaan dulu masing-masing, tapi memberikan mandat semuanya ke negara kesatuan Indonesia. Dan itu kita dukung di perjuangan Pak Haji ya. Nah, walaupun kita di balik layar, tapi kita dukung. Kita ingin Indonesia baldatun thayyibatun wa qabul, insyaallah gitu, insyaallah. Jadi sangat menarik itu dengan yang sampaikan oleh Pak Haji. Dan teringat sejarah-sejarah itu, masya Allah, Nah, tapi sekarang keadaan negara begini ya. Cobaan. Cobaan. Nah, ini sedikit mengenai ya, biar ada sedikit ini kan dengan penyambungan juga lah dikit ya. Disambungin lah Pak ya. Kalau lihat misalnya Wali Songo ya, Wali Songo. Nah ini kenapa nih Surakarta Pak? Nah itu dulu kalau di Sumatera itu kerajaan terkenal Sriwijaya. Ya. Nah kalau di Jawa tuh namanya Majapahit. Nah Majapahit itu punya turunan tuh. Majapahit selesai digantikan dengan kerajaan Demak. Demak ya. Nah Islam itu kerajaan Patah di Demak. Kemudian Demak selesai digantikan dengan kerajaan Pajang, daerah Solo, Jaka Tingkir. Dari Solo selesai pergi ke Laweyan, masih dari Solo juga tuh. Dari Laweyan turun ke Jogja. Jogja itu dengan makam Islam. Makam Islam dengan utama itu Sultan Agung. Kita kenal Sultan Agung ya. Nah Sultan Agung nanti bawa terus pecah dua. Ada Yogyakarta yang Kesultanan dan Surakarta dengan Kesultanan. Nah ini bisa begitu. Tapi itu dari zuriyahnya Majapahit. Tapi meskipun zuriyah Majapahit, tapi di tengah-tengah nanti ini menikah dengan zuriyahnya baginda Rasulullah SAW. Jadi lewat jalur perempuan. Jadi masih ada titisan darah baginda Rasulullah SAW. Tapi kita nggak bahas itunya. Ini bagian sejarah. Tapi kita yakini semua bahwa Islam di Nusantara ini dijaga oleh para aulia semua. Baik dari Sumatera, Aceh-nya, Darussalamnya, kemudian Sumatera Utara, sampai ke Jawa, sampai nanti ke daerah Kalimantan ya, dengan berbagai macam, ada Sumatera, ada Al-Qadri, ya, macam, kemudian Gunung Sulawesi, Gorontalo, Halmahera, ya, macam. Termasuk juga kepala Papua, Raja Ampat itu Muslim tuh, Raja Muslim tuh. Dari mana tuh? Dari Ternate. Raja Islam Ternate, Sultan Abdullah turun ke Raja Ampat. Itu Muslim. Di kepalanya aja, sampai ke bawahnya enggak. Ya, irian ke bawahnya enggak, masuk dalam enggak. Tapi kepalanya itu Muslim. Raja Muslim sana. Nah itu sedikit bagilah kepada ibu dan bapak terkait dengan sejarah kita. Dengan mengenal sejarah kita semakin berterima kasih kepada para tokoh kita. Dengan lantaran beliau kita bisa menikmati Islam ini. Ya. Nah, kenapa kok ada tradisi ziarah? Sebenarnya bukan tradisi syirik enggak. Kita bukan tradisi syirik itu, tapi tradisi berterima kasih. Jadi kalau kita mendatangi, terima kasih sudah menyebabkan Islam Nusantara. Terima kasih sudah mengawal Islam Nusantara. Kita terima kasih. Kemudian kita doakan. Jangan sampai minta-minta, ya, beda lagi tuh. Ya. Ibu yang rahmati Allah dan bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit kita tausiah ya. Tausiah bahwa kita hidup sesama manusia ini ya. Sebenarnya hubungan kita tuh nggak cukup dengan hubungan dengan manusia aja. Sebenarnya juga ada hubungan lebih besar daripada itu.
Jadi kalau diambil hubungannya secara lengkap, kalau biasanya itu hubungan orang cuma dua aja ambil. Hablum minallah wa hablum minannas. Gimana hubungan kita dengan Allah itu baik, gimana hubungan dengan manusia itu baik. Tapi kalau mau lengkap-lengkapnya ada 5. Nah, ada 5 nih. Yang pertama, hubungan diri kita ke diri kita. Nah, ini yang dikatakan nggak tahu diri itu, itu karena kita nggak punya hubungan dengan diri kita. Seenaknya aja tuh. Iya. Apa aja hantam aja tuh, mau halal haram hantam aja kan gitu. Seenaknya hidup gitu. Nggak punya hubungan dengan dirinya. Nah, hubungan dirinya kepada dirinya. Kemudian hubungan dirinya kepada penuntunnya. Siapa penuntunnya? Rasulullah SAW. Penuntun. Ada hubungan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, hubungan kita kepada pencipta kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hubungan kita kepada sesama manusia. Nah, ini tadi Harun yang tadi. Yang kelima, hubungan kita kepada cipta. Nah, itu kita mesti punya hubungan semua itu dengan 5 yang ini. Hubungan diri kita dengan diri kita, hubungan kita dengan baginda Rasul, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan alam semesta. Dan masing-masing ini ada